dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita, seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Malam Pak Daud. Malam Thomas. Malam Pak Daud. Ini kok wajahnya nggak kelihatan Pak Daud? Sedang di mana nih? Ada di mobil. Mau kemana Pak Daud? Wah, dahsyat. Dari Surabaya. Dari Lumajang. Dari Lumajang, Surabaya ke Solo. Oke Pak Daud. Pak Daud bisa pimpin dalam Untuk tadi bertemu sama Kapolres. Kapolresnya dulu termasuk bimbingan rohani. Saya waktu masih ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian di Semarang, Thomas. Wah, dahsyat ya Pak Daud ya. Haleluya. Jadi Kapolresnya namanya Pak Boy. Itu saya pernah ngasih pengarahan untuk bimbingan rohani, ada di Akademi Kepolisian Semarang, Thomas. Siap Pak Daud. Itu tahun 2001 sampai 2003 2004, Thomas. Siap Pak Daud. Ya udah enggak nyangka sudah dari Kapolres. Wow, dahsyat ya. Termasuk Kapolres di Tarakan juga itu, Thomas. Yes Pak Daud. Termasuk ada di KPK juga itu. Jadi saya pernah ngasih pengarahan, mengajarkan bagaimana cara menanggulangi berhubungan ilmu hitam, Thomas. Wah, dahsyat ya Pak Daud ya. Ya, mereka sekarang udah pada bertugas di daerah-daerah itu, Thomas. Yes Pak Daud. Senang aja, Thomas. Senang ya Pak Daud ya. Boleh pimpin doa Pak Daud? Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas. Dalam nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Yes Pak Daud. Lanjut Pak Daud. Terus Pak Daud. Sekarang mau tanya itu, Thomas. Iya Pak Daud. Oh Thomas. Ya. Mungkin hari Jumat kita akan ada orang penting untuk berbicara, Thomas. Siap Pak Daud. Nanti kasih linknya sehari sebelumnya ya. Siap Pak Daud. Kalau tidak salah bintang 2, Mayor Jenderal, Thomas. Mayor Jenderal Pak Daud ya. Siap Pak Daud. Ya. Nah, ngomong-ngomong lah semuanya, Thomas. Siap Pak Daud. Gimana kabarnya, Thomas, semuanya? Luar biasa. Sekarang ini pangan-pangan sedang mahal Pak, sedang susah nih Pak. Seperti gimana, Thomas? Memprediksikan bahwa pangan sedang susah Pak. Harga pangan susah. Iya Pak Daud. Ini pakan-pakan ternak juga naik, Thomas. Naik luar biasa Pak Daud ya. Tenang aja. Semua dinikmati, Thomas. Semua dinikmati Pak Daud ya. Semua apa, Thomas? Dinikmati Pak Daud. Nah, kan saya beritahu. Tapi ingat, Thomas, calon presiden 2024, kalau ingin 2025 tidak masuk resesi yang berat, harus dari militer, Thomas. Harus dari militer Pak Daud ya. Harus dari mana, Thomas? Militer Pak Daud. Capresnya dari militer. Capres atau cawapresnya, Mas? Ya, pokoknya salah satu ya Pak Daud, capres atau cawapresnya harus dari militer Pak Daud ya. Nah, untuk mengendalikan ekonomi, Mas. Betul, dan menjamin keamanan Pak Daud ya. Iya. Tapi kalau calon presidennya bukan dari militer, yang jadi bukan militer, kita masuk resesi, Thomas, di 2025. Itu Pak Daud ya. Wow, hari Pak Di Daud. 2025, Thomas? 2025 Pak Daud.
Ya, masuk resesi toh Mas. Yes, Pak Daud. Nah, kita kan ada pilihan. Nah, pilihan kita yang menentukan bangsa kita toh Mas. Betul, Pak Daud. Pilihan apa yang kita pilihkan. Itu pilihan rakyat toh Mas. Betul, Pak Daud. Kita ini memilih presiden adalah wakil rakyat. Betul. Bukan yang petugas partai toh Mas. Betul, Pak Daud. Kalau presiden petugas partai kan repot toh Mas. Betul, Pak Daud. Jadi kita memilih presiden adalah wakil rakyat. Apa toh Mas? Wakil rakyat presiden adalah mewakili wakil rakyat, Pak Daud ya. Dan untuk kesejahteraan rakyat. Dan untuk kesejahteraan rakyat, Pak Daud ya. Iya. Bukan petugas apa toh Mas? Bukan petugas partai. Iya. Dan kalau milih presiden, jangan yang suka lompat sana lompat sini kayak kutu loncat toh Mas. Betul, Pak Daud. Jadi dia harus punya komitmen, kesetiaan, integritas. Nah itu toh Mas. Ya, punya komitmen, integritas, dan tidak seperti kutu loncat, lompat sana lompat sini. Ya kutu loncat, lompat sana lompat sini gitu Mas. Yes, dahsyat Pak Daud. Ya, harus punya komitmen, kesetiaan, integritas. Nah itu toh Mas. Yes, Pak Daud. Ini Pak Daud nyampe sendiri atau disupirin Pak Daud? Ada driver. Oh, ada driver. Yes. Tenang aja toh Mas. Yes, Pak Daud. Jadi kita harus memilih presiden yang adalah wakil apa toh Mas? Wakil rakyat, bukan wakil partai. Bukan petugas partai toh Mas. Petugas partai Pak Daud ya. Lebih baik petugas parkir kan toh Mas. Iya, Pak. Ya, penjamin parkir dengan aman, semuanya dengan aman, betul? Betul. Nah tapi kalau dia adalah wakil rakyat dan petugas untuk rakyat toh Mas. Betul, Pak Daud. Petugas itu apa toh Mas? Petugas untuk rakyat Pak, bukan petugas partai Pak. Iya. Jadi pilihan itu harus menentukan toh Mas. Betul, Pak Daud. Nah, kalau untuk peta politik presiden toh Mas ya. Ya. Itu harus kombinasi nasionalis dan agamawi toh Mas. Yes. Kalau saya cawapres terkuat itu nanti ada 3 nih Thomas. 3 Pak. Yes, siapa Daud? Pertama Gibran. Kedua Kofifa. Ya, Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jatim. Nah, ketiga Yeni Wahid. Yeni Wahid Pak ya. Karena ada citra dari Gus Dur. Yes. Kalau menurut analisa saya, kalau Gibran maju, nah seru toh Mas. Tapi kalau umurnya bisa diundang-undang, bisa ada perubahan toh Mas. Ya, itu mungkin. Tapi kalau tidak bisa, calon wakil gubernur calon wakil presiden yang cocok adalah Kofifa. Kofifa ya Pak. Nah, apa Thomas? Ya, kalau Gibran bisa umur masuk, berarti Gibran calon yang terkuat. Kalau tidak, berarti Kofifa, Gubernur Jawa Timur. Itu paling kuat. Paling kuat. Karena suara ibu-ibu. Ya, mewakili suara ibu-ibu ya Pak. Ibu-ibu dan dari mayoritas, agama mayoritas. Jadi agama mayoritas Pak Daud ya. Jadi harus ada nasionalis dan agamawis. Yes Pak Daud. Nah, tapi kalau yang keempat, kalau itu dari ekonom, nah itu cocoknya Erick Thohir. Erick Thohir Pak Daud. Yang paling aman itu adalah nasionalis agamawis. Nasionalis agamawis Pak Daud. Nah, kalau agama, ya itu Kofifa. Kofifa Pak Daud. Siap. Ya, tapi ingat Thomas, ini kan hanya ngobrol aja.
Santai, analisa pada Tony. Jadi kita ini berdoa karena ingat Thomas, kenapa saya bahas ini? Karena pilihan presiden nanti di 2024 akan menentukan nasib di 2025. Yes. Ya Pak Daud, siapa Daud putus-putus Pak Daud? Gimana Thomas? Siapa Daud putus-putus? Jadi pilihan presiden kan di 2025 Thomas. Yes Pak Daud. Nah, tapi ingat, walaupun resesi kondisi ekonomi seperti ini, ingat Thomas, Tuhan pelihara menjaga umatnya. Amin. Tuhan selalu menjaga kita. Burung di udara Tuhan pelihara Pak Daud ya. Iya, pasti Tuhan pelihara Thomas. Amin. Yes, sepakat Pak Daud. Nah, kalau kita kan ngikutin, saat ini baru seru politik. Nah, kita ngobrol politik. Penting kita netral Thomas. Betul Pak Daud. Penting apa Thomas? Yang penting kita netral Pak Daud. Iya. Oke. Nah, jadi kalau sekarang ini harga pakan yang naik nih Thomas. Iya Pak, semua naik ini Pak. Ada yang tidak naik Thomas. Harga diri Pak Daud. Harga diri, betul. Betul. Harga diri Pak Daud. Tidak naik Pak Daud. Malah iya. Diri Pak Daud. Jadi banyak yang dulu saya pernah bimbing atau waktu ikut pengarahan saya di Akademi Polisi, itu sekarang banyak di berbagai daerah Thomas. Oh dahsyat ya Pak Daud ya. Ada yang di Kalimantan Timur, itu Kapolres Tarakan Thomas. Yes. Itu Ronaldo itu. Yes Pak Daud. AKBP Ronaldo. Nah, terusan yang di Barreskrim itu yang cyber itu ada yang namanya Vian Yunus. Yes. Itu semua pernah mengalami arahan dan bimbingan saya waktu di Akademi Polisi Thomas. Yes. Terusan ada yang juga baru aja Kapolres Lumajang Jonas. Yes Pak Daud. Boy itu Thomas. Yes. AKBP Boy. Nah, jadi banyak yang waktu saya 2001 sampai 2004 itu Jonas Thomas. Ya. Di Polda Kaltim ada, Polda di Jatim ada, di Barreskrim ada Thomas. Betul Pak Daud. Dulu pernah ikut waktu saya di Akademi Polisi Thomas, pengarahan Thomas. Zamannya gubernurnya Khairul Rasyid, wakil gubernurnya Bagus Eko Danto Thomas. Oh yang di Gubernur Jawa Tengah Pak Daud ya. Bukan, Khairul Rasyid itu gubernur Akpol waktu itu. Oh Akpol ya Pak Daud. Wakil gubernur Akpolnya waktu itu Bagus Eko Danto. Yes Pak Daud. Jadi itu pengalaman-pengalaman semua Thomas. Yes Pak Daud. Yes luar biasa Pak Daud ya. Teman-teman, kawan-kawan banyak Thomas. Yes Pak Daud. Yang penting sekarang Thomas, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Betul Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Daud. Jelas. Jadi siapapun presiden yang terpilih itu pilihan Tuhan. Dan menentukan di 2025. Ya, dan itu semua seizin Tuhan Pak Daud ya. Iya. Segala sesuatu seizin Tuhan untuk kebaikan kita Thomas. Pak Daud. Oke. Nah, Thomas. Ya, sekarang saya jawab ya Pak Daud ya. Biar sehingga Pak Daud biar nggak terganggu ini. Yuk yang pertama. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Yeah.